pesan untuk masyarakat Tatargalu Ciamis, mari kita bersama-sama memanfaatkan keberadaan laboratorium kesehatan daerah atau biasa kita sebut Labkesda untuk periksa kesehatan masing-masing. Sebagaimana moto Labkesda itu sendiri adalah mantap, mandiri, akurat, terjangkau, aman, dan profesional. Ayo, mulai sekarang kita periksakan ke Labkesda Ciamis. Meski keberadaan Labkesda Kabupaten Ciamis sudah berjalan puluhan tahun, tetapi tidak semua masyarakat tahu apa fungsi Labkesda Kabupaten Ciamis. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Subi, berjumpa kembali dengan Bunga Subi Media. Hari ini saya sedang berada di Labkesda Kabupaten Ciamis. Kita akan bincang-bincang bersama dokter penanggung jawab Labkesda, Dr. Acep. Beliau salah satu tenaga ahli yang menguasai betul bagaimana fungsi Labkesda bagi Kabupaten Ciamis. Yuk kita akan tanya ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah. Dok, ini masyarakat kan belum begitu paham ya fungsi Labkesda itu seperti apa dok? Labkesda itu merupakan singkatan, jadi Labkesda merupakan laboratorium kesehatan daerah, yang mana statusnya yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Ciamis. Oke. Keberadaan Labkesda udah cukup lama dan insya Allah cukup mumpuni untuk melakukan pemeriksaan, di mana kita mempunyai alat untuk pemeriksaan kesehatan masyarakat, untuk laboratorium klinik, dan juga kemarin terakhir kita bisa melakukan pemeriksaan untuk penanganan COVID-19. Ya. Nah, dari sekian layanan apa aja tuh dok yang bisa dilayani Labkesda ini? Layanan-layanan itu diantaranya untuk kesehatan masyarakat, kita bisa memeriksakan kualitas air minum, ataupun layak minum, kualitas air bersih. Kita bisa tahu bahwa apakah air tersebut memang layak minum atau tidak. Biasanya yang menggunakan biasa ini adalah dari perusahaan air minum, daerah air minum, ataupun depot-depot air minum yang ada di kita, yang tersebar, dan perusahaan-perusahaan air minum yang dikemas. Dan ada juga misalnya perkantoran ataupun perumahan yang memang memeriksakan diri untuk kelayakan air minum. Nah, itu untuk kesehatan masyarakat. Ada juga kita di kesehatan masyarakat ini memeriksakan seperti bahan-bahan makanan untuk produksi industri rumah tangga. Di situ kita ketahui apakah produknya itu baik, teruji secara klinis, untuk sanitasi juga apakah baik, sehingga diharapkan dari hasilnya itu bebas dari zat yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Untuk kesehatan masyarakat. Itu salah satunya. Yang kedua, untuk pemeriksaan kesehatan masyarakat, yaitu untuk pemeriksaan bahan-bahan ataupun produk-produk industri rumah tangga. Jadi di industri rumah tangga mereka memberikan sampel ke Labkesda, itu di situ dari mulai bahan dan dari produk yang sudah jadi. Itu untuk kesehatan masyarakat secara umum. Retribusinya berapa dok? Untuk retribusi, nah untuk air ini memang kebetulan cukup lumayan. Untuk retribusinya di angka, kalau misalnya lengkap, itu retribusi untuk air itu sekitar 800-an. Ada pemeriksaan kimia dan pemeriksaan mikrobiologi. Prosesnya itu ada di bawah binaan puskesmas, di seksi kesehatan lingkungan. Jadi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan air layak minum ataupun air bersih, itu mereka berkoordinasi dengan petugas puskesmas, nanti disiapkan dan bagaimana prosedur yang tepat untuk mengirim sampelnya. Jadi tidak serta-merta kita misalnya bahwa air dari sini, dari rumah diperiksakan ke Labkesda, itu tidak seperti itu. Jadi kan memerlukan tempat yang memang sudah disiapkan oleh Labkesda. Misalnya tempat tersebut berupa botol gelas yang
sudah disterilkan. Oke. Untuk apa? Untuk menghindari kontaminasi dari zat-zat yang berbahaya ataupun dari bibit penyakit yang sekiranya dikhawatirkan dari luar kontak lingkungan pemeriksaan. Oke, sahabat Supi, luar biasa ya penjelasan dari Dr. Acep. Selain urusannya dengan masyarakat, ada juga layanan yang sifatnya personal ya di Lapkesda ini. Kita akan tanya, Dok, tadi menyangkut layanan kepada masyarakat ya. Kira-kira yang personalnya apa aja tuh, Dok? Yang personalnya kita bisa melakukan pemeriksaan yang namanya general check up atau medical check up. Medical check up. Atau juga pemeriksaan satu persatu sesuai dengan kebutuhan atau rujukan dari tempat layanan kesehatan sekitar Lapkesda. Apa saja yang dilakukan? Di situ ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan fungsi ginjal juga dari urin, dan fungsi ginjal juga dari darah. Ada juga pemeriksaan dari feses. Nah, itu yang dilakukan untuk kesehatan secara pribadi. Nah, prosesnya tentu kita memeriksa itu ada yang memang berdasarkan rujukan dari dokter, rujukan dari puskesmas, rujukan dari rumah sakit, atau pasien datang sendiri ke sini. Ya memang indikasi. Dan semisalnya ada pasien sendiri datang ke sini, kebetulan kita ada memang saya sebagai penanggung jawab sebagai medisnya, biasa pasien bertanya dulu atau disarankan untuk bertanya dulu untuk konsultasi. Jadi apa kira-kira yang memang perlu diperiksakan? Karena terkadang kan pasien hanya ada kemauan tanpa ada dikasih untuk pemeriksaan diri. Sementara yang namanya pemeriksaan kan ada kos pembelanjaan kan. Benar. Jadi saya lebih menyarankan ibu bapak kalau bukan pemeriksaan tahunan atau rutinitas medical check up, alangkah baiknya kita periksa sesuai dengan indikasi saja dulu. Di antaranya kalau misalnya kita untuk berdasarkan asam urat, kan orang kita sering pegel-pegel, sakit bersendian, itu orang mengindikasikan ada gangguan asam urat. Ada juga yang punya darah tinggi, biasa dihubungkan dengan adanya gangguan di kolesterolnya. Nah, dan ada juga yang memang dia punya riwayat penyakit gula, itu mereka biasa memeriksakan diri untuk periksa gulanya. Ada pula yang memang mendapatkan rujukan dari dokter atau dari puskesmas setempat, itu untuk menunjang pemeriksaan apakah pasien ini termasuk pasien yang hepatitis, apakah pasien yang termasuk pasien yang menderita tifus, ataupun DBD, ataupun malaria, ataupun ada juga pemeriksaan pemeriksaan sakit daripada infeksi menular seksual. Itu diantara biasa. Dok, retribusi untuk personalnya itu variasinya gimana, Dok? Tergantung apa indikatornya? Variatif, dan itu memang satu persatu kita tidak bisa menyamakan. Tapi untuk Lapkesda ini insya Allah tarif ini relatif rendah dibandingkan pemeriksaan di tempat laboratorium klinik swasta. Waduh, luar biasa ya, warga kita tergaul, pokoknya Lapkesda terjangkau, peralatan oke, dan dokternya ini skillnya is oke ya, setengah dewa ini. Oke, sahabat Supi, kita sudah bincang-bincang bersama Dr. Acep ya, luar biasa. Semua layanan di Lapkesda Ciamis ini luar biasa, ada yang bersifat kemasyarakatan dan ada yang personal. Tadi sudah dijelaskan, kita siap nih melayani semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita bersama Dr. Acep. Tunggu ya episode berikutnya.